Mams, kalau udah ngomongin tantrum nih ya, apa sih yang pertama kali terlintas di kepala? Pasti rasanya itu pusing banget dan kadang-kadang orang tua sampai bisa habis akal. Gimana sih caranya untuk menenangkan anak yang sedang tantrum? Bahkan banyak banget nih orang tua yang memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan anak pada saat tantrum karena alasan nggak mau deal dengan tantrum mereka. Nah, tapi tahu nggak sih kalau misalkan tantrum itu tidak dihadapi dengan cara yang tepat, bisa-bisa malah memperburuk kondisi dan juga keadaan. Dan juga bisa menimbulkan akibat negatif bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk orang tua. Jadi gimana sih caranya untuk menghadapi anak yang sedang tantrum dan melatih mereka agar tantrum pada anak bisa perlahan-perlahan berkurang? Tanpa basa-basi, ayo kita bahas. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih tantrum itu? Bagi yang belum tahu, tantrum itu adalah sebuah ledakan emosi yang kuat pada anak dan biasanya berupa kemarahan dan juga frustasi. Dan ini bisa ditunjukkan dengan berbagai cara seperti menangis histeris, berteriak, memukul dan juga menendang orang sekitar, dan juga berguling-guling di lantai. Tantrum biasanya sering banget terjadi pada anak usia 1-4 tahun karena pada usia tersebut anak sedang dalam tahap perkembangan pesat. Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa menimbulkan tantrum ini terjadi pada anak. Contohnya seperti anak yang overtired atau kelelahan, kelaparan, frustasi karena mereka mulai memiliki keinginan dan juga perasaan sendiri, namun belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengungkapkan semua dengan kata-kata. Mereka merasa frustasi dan tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka akan meluapkan semuanya itu lewat tantrum. Tapi tenang Mams, hal itu tuh sangat-sangat normal dan wajar terjadi pada anak. Karena ini tuh juga termasuk proses dari perkembangan anak. Makanya sangat penting bagi orang tua untuk mengerti gimana sih caranya untuk menghadapinya dengan tepat. Karena kalau caranya salah, bisa-bisa ini berdampak untuk psikologi si anak tersebut. Jadi gimana sih caranya yang tepat untuk menghadapi anak yang sedang tantrum? Yang paling simpel tapi paling sering dilupakan yaitu adalah tetap tenang. Moms, sebelum mengontrol emosi anak, kita sebagai orang tua juga harus mengontrol emosi kita sendiri. Jangan sampai malah ikut terpancing dan marah kepada anak. Karena sebenarnya anak itu juga sedang bergulat dengan perasaan mereka loh. Jadi, memarahi anak yang sedang tantrum bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Bukannya membuat anak semakin tenang, malah nanti bisa berujung trauma pada anak. Yang kedua, kita bisa lakukan dengan family rules atau peraturan dalam keluarga. Anak itu tidak mengerti peraturan sampai anak itu diajarkan. Makanya mereka tuh sangat perlu untuk diajarkan tidak boleh menggigit, memukul, menendang, bahkan melukai diri sendiri pada saat tantrum itu terjadi. Selain itu, family rules juga berperan penting untuk memberikan batasan pada anak. Nah, batasannya seperti apa? Misalkan nih, si anak tantrum untuk sesuatu hal yang dia inginkan, tapi kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik untuk anak ke depannya. Sebagai orang tua, kita juga harus tetap konsisten dan juga tegas kepada peraturan yang diterapkan di rumah. Jangan malah memberikannya yang penting anak bisa diam dan juga tenang. Mungkin cara tersebut terlihat seperti shortcut untuk menyelesaikan tantrum si anak tersebut, tapi lama-kelamaan anak tersebut juga akan semakin menjadi-jadi jika tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang ketiga, jangan coba-coba untuk menakuti anak ya Mams. Nah, menakut-nakuti anak mungkin cara yang cepat untuk menghentikan anak dari tangisan. Tapi sebenarnya untuk dampak jangka panjang secara mental tidak akan baik. Karena akan menimbulkan ketakutan dan juga kecemasan, trauma, serta menurunkan kepercayaan diri anak. Yang keempat, coba untuk beri ruang kepada anak. Jika anak sedang tantrum, biarkanlah anak untuk meluapkan emosinya di tempat yang lebih tenang dan berikan anak waktu untuk sendiri di dalam ruangan. Nah, sampai anak sudah bisa tenang dan diajak berbicara, berikanlah anak tersebut pelukan dan mulailah bertanya tentang perasaan yang anak hadapi. Nah, sekian tips yang bisa aku berikan. Penting untuk dipahami kalau tantrum pada anak itu adalah hal yang sangat wajar. Dan ini juga bukanlah sebuah patokan apakah anak tersebut akan menjadi anak yang nakal ataupun tidak. Makanya sebagai orang tua penting untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang anak, agar perlahan-lahan anak juga bisa terlepas dari luapan emosi yang berlebihan. So I'll see you in the next video. Bye-bye! Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. So see you in the next video ya. Ciao!